Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah, alhamdulillah saudara sahabat ya. Dimana di sini Mbah Sugi ini kita tidak bisa langsung mengeksekusi jin yang sudah bersarang di tubuhnya, sudah melekat seperti paku, yang mana perjanjian itu sudah lama banget. Jadi tidak gampang kita untuk melepaskan begitu saja. Dan di sisi lain saudara, di sini kami menahan sebagian danyang ya. Jadi ini bukan danyang yang sesungguhnya. Jadi kami pagari dengan minyak zafaron ya. Kita pagari dengan minyak zafaron supaya di sini tidak tercium sama danyang ya. Danyang tempat persembahan mereka, supaya dia tidak tercium ke sini. Nah, tapi sebagian dalam tubuhnya ini masih ada, kita kunci jangan sampai danyang ini melaporkan keberadaan Mbah Sugi ada di sini, karena ini bisa sangat bahaya sekali ya, seperti itu. Dan di sini Mbah Joko ya, saya mau tanya, kenapa sampai takut mas? Kenapa takut? Takut danyangnya itu mas, bisa-bisa Mbah Suginya aku. Takut gimana? Takut Mbah Suginya ntar diambil sama danyangnya mas. Kenapa kalau diambil? Ya maaf ngomong, Mbah Suginya bisa-bisa tewas mas. Bisa tewas? Iya, aku tadi juga udah ngeri, makanya saya nggak tahu lah. Sampean kok nggak ngabdi sama beliau untuk supaya danyang masuk dalam tubuh sampean itu kenapa? Karena saya nggak ada ikatan perjanjian mas. Oh, sampean nggak ada ikatan perjanjian. Nggih. Oh, jadi seperti ini pendampingannya ada ikatan perjanjian. Iya. Seperti itu kenapa? Kenapa? Jadi tugas sampean itu sebagai apa? Saya sebagai cuma untuk melayani Mbah Sugi, kalaupun ada ritual saya menyiapinya, bahan-bahan apa yang diperlukan Mbah Suginya, gitu loh mas. Maksudnya yang dipersiapkan tuh apa ritual? Kayak sajen. Oh, sajen. Gitu ya. Terus nerima tamu juga. Ya nerima tamu juga. Gitu. Itu tugas saya mas ya. Terus kenapa sampean tidak diberikan seperti ilmu sama Mbah Sugi itu? Alasannya apa? Ya kalaupun saya gitu, ntar gimana yang mau nyiapin sajen segala gitu. macam gitu kan. Ya saya ngabdi itu hanya untuk istilah melayani Mbah Sugi, apa kebutuhan masuk Mbah Suginya. Jadi yang seperti ini nggak bisa keluar dari tempat itu? Nggak bisa. Jadi sampean bisa keluar Bisa ya. untuk mencari persediaan sajennya Mbah Sugi gitu. Ya. Nah, terus sampean kemarin itu merasa bahwa Mbah Sugi kuat, nyatanya? Ya itu mas, makanya saya yakinlah sama masnya, sekarang udah terbukti Mbah Sugi gitu. Tapi ya saya takut terdanyangnya ini mas. Danyangnya. Iya. Sampean kan cuma berdua, bertiga sama yang memandikan ya. Udah meninggal mas. Ya. Itu makanya saya Baru meninggal. Oh. Terus alasannya kenapa harus berempat saja itu? Alasannya apa saja? Maksudnya kenapa alasannya itu? Seperti harus berempat, nggak mesti banyak orang itu untuk di persembahan itu. Alasannya apa? ya gimana ya mas. Ya saya nggak bisa ceritain itu mas. Ya. Kenapa? Ya, saya takut mas. Takut. Iya. Jadi tugas sampean itu cuma sebagai abdi saja. Abdi aja, melayani aja. Melayani aja. Mbah Sugi butuh nopo-nopo, minyak, kembang. Dan saya yang mempersiapinya. Jadi saudara, untuk menghancurkan danyang ini kita tidak, makanya saya tidak bisa langsung untuk menghancurkannya, karena di sisi lain kita terlihat seperti orang, namun kita melihat secara kasat mata atau yang tak terlihat ini Memang agak lain. maksudnya agak lain itu gimana? Agak lain, kayaknya bukan Mbah Sugi sesungguhnya. Kalau Mbah Sugi sesungguhnya gimana? Ya, ini sangat mengerikan bagi saya. Iya, Penglihatan saya. penglihatan yang mengerikan. Iya. Ya saya paham,
Karena di sisi lain Mbah Sugi saat ini sementara ini masih ada beberapa danyang ya, danyang atau makhluk lah ya, yang bersarang di tubuhnya. Tapi rajahnya danyang itu, ya makanya saya langsung keluar sebelum jam 1 supaya tidak terbaca oleh keberadaan kita di sini. Seperti itu ya. Kita khawatirkan ya saudara, untuk saat ini Mbah Sugi tidak bisa kita ajak komunikasi karena di dalam tubuhnya masih diselimuti oleh makhluk-makhluk ya. Nah, namun kita tidak putus asa, kita masih tetap untuk melawan makhluk yang lebih besar. Karena makhluk yang lebih besar itu ya kita harus ke tempatnya semalam, karena disitulah tempat itu harus Mbah Sugi yang manggil ya. Iya, harus Mbah Sugi itu. Mbah Sugi yang manggil, dia pasti datang. Jadi sesajen di situ harus disediakan terus setiap hari. Iya, ini makanya itu karena Mbah Sugi gini jadi nggak bisa nyiapin sajen. Oh, jadi karena Mbah Sugi seperti ini nggak bisa siapin sajen? Sebab Mbah Sugi yang bisa ritual sajen ini. Oh iya. Jadi kalau untuk memanggil danyangnya itu kita harus ke sana ya. Oke. Kita harus ke sana, harus ke sana. Ini kalau kita lepas ya tidak akan lepas kalau danyangnya belum. Saya kasihan mbahnya. Jadi sampean ini abdinya Mbah Sugi, Iya. Bapak sampean abdinya Mbah Sugi juga, Iya, abdinya. Saya turun menurun sebagai pelayan. Iya, setelah bapak saya meninggal, saya ganti. Gimana Gus Ilham? Siap untuk ke sana? Insyaallah. Hah? Insyaallah. Siap ya? Insyaallah. Ini kita untuk menghancurkan danyangnya ini. Alhamdulillah, Masya Allah, Mas Ilham. Bukannya saya ya merasa bahagia, bukan, tetapi justru membuat saya merasa tambah semangat untuk terus melanjutkan dakwah, menghancurkan kemusyrikan, kebatilan ya. Dan alhamdulillah Allah kabulkan untuk melemahkan Mbah Sugi. Bukan di sini kita balas dendam ya, Gus ya. Kita tidak balas dendam di sini. Namun di sini usaha kita bersama. Sampean, Mas Slamet juga, Bang Hedi juga, bahkan di sini semua atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap Mbah Sugi ini segera terputuskan oleh danyang yang mana sudah turun menurun ya. Jadi kalau ini terputus saya sangat merasa lepas sudah urusan saya. Nanti yang saya harapkan juga tempat itu saya inginkan Gus, tempat itu menjadi tempat ibadah. Kalaupun Mbah Sugi nanti sudah sadar dan siap untuk bertobat, kalaupun dia berkenan, nanti kita juga ingin cerita sama beliau bagaimana. Dan kalaupun beliau sudah menceritakan semuanya dan semua menjadi baik-baik lagi seperti dulunya, saya berharap sampean yang bisa membimbing Mbah Sugi bersama yang lainnya. Siap? Insyaallah. Mas Slamet siap? Insyaallah. Siap ya.
Jadi kita ini berperang bukan melawan mereka, namun kita ini berperang melawan iblis yang telah menyelimuti tubuhnya. Ya Gus ya. Jadi jangan merasa saya yang membuat beliau seperti ini atau saya yang bisa membalaskan dendam, tidak. Tapi di sini untuk menguatkan keyakinan kita kepada Allah bahwasanya ilmu Allah lah yang paling tinggi. Ya, saya yakin Gusnya udah paham seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gimana kita harus bawa? Gimana kita panggil atau bagaimana? Kalau di sini nggak mungkin, karena saya takut terjadi apa-apa. Dia di luar di sini, maka kekuatannya 2 kali lipat. Tapi kalau kita pergi ke tempatnya, saya rasa disitulah kelemahannya. Kira-kira siap kita untuk Insyaallah. naik lagi? Siap insyaallah. Mas Edi gimana? Untuk naik lagi siap? Gimana Mbak Joko? Kita ke tempat Mbak Sugi ritual supaya kelar semuanya. Saya manutan jenengan. Apa itu artinya? Saya nurut sampean wae Mas. Oh. Tapi apabila semuanya nanti Allahu alam semuanya nanti selesai, sampean siap taubat? Siap. Kenapa sampean masih takut? Takut danyangnya itu Mas. Danyangnya itu kita meragukan sampean. Gimana? Ya maaf, bukan meragukan sampeannya, tapi sangat sakti danyangnya Mas. Danyangnya itu. Iya. Saya takut semuanya Basuki, masih saya merasa terancam. Terancam di dayang. Insya Allah Tuhan kami Allah itu maha besar Mas ya. Dulu sampean juga bilang begitu, Basuki lebih kuat, namun alhamdulillah bukan saya merasa hebat, tapi Allah berikan kekuatan kepada kami dengan doa, maka insya Allah masalah ini sudah selesai antara kita sama Basuki. Sekarang masalah sama danyangnya, dan sampean juga mengatakan demikian, maka tak akan membuat saya putus atau membuat saya akan mundur, tidak Mas Joko ya. Saya tetap ya. Jadi di sini mumpung Basuki masih dalam keadaan ikat, bagaimanapun caranya kita bisa membawa beliau ke sana. Ya, bantu saya jangan sampai ikatannya lepas sehingga dia dibaca oleh danyang. Nanti sampai di sana baru kita panggil lewat Mbah Sugi danyangnya. Ya. Ya udah. Oke lah. Bela saudara, kita melanjutkan untuk naik ke atas untuk menyelesaikan masalah danyangnya, dan kita ingin cerita bagaimana kejadian Mbah Sugi ini bisa mendapatkan ilmu pesugihan dari turun menurun. Nanti kita akan kuak itu setelah kita mampu menyelesaikan masalah ini, karena saya sudah ingin pulang ke Palembang ya. Insyaallah alhamdulillah, yang jelas kita selesaikan dulu misi ini, nanti kita obrolkan, mudah-mudahan ada sesuatu berita penting dari Mbah Sugi kepada kita untuk kita lanjutkan perjuangan kita selama di Jawa nanti. Namun kita tetap pulang dulu dan kita selesaikan masalah Mbah Sugi ini, alhamdulillah. Jadi kita akan selesaikan semuanya, nanti baru saya akan pulang ke Palembang insyaallah. Jangan sampai ini lepas, karena ini kalau lepas bahaya sekali saudara, karena dia akan tercium sama danyang.
Jadi kain putih ini kami dapatkan juga dari sana karena kami ambil ya, kita jadikan untuk mengikat tubuh Mbah Sugi supaya tidak dibaca oleh Danyang. Kita gimana nih Mas Edi supaya kita bawa ke sana posisinya? Kayak gotong kayak kemarin lagi? Ya udah, nggak usah dipikirkan. Yang penting kita bisa bawa beliau malam ini juga ke sana dan kita lepaskan Danyangnya. Ya bismillah, ya bismillah, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya udah, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.